Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Verina Meliasanti, SSEPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen dan jendela yang menghadap ke utara karya Atta Ferin. Makalah ini saya susun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kajian prosa fiksi Indonesia. Jadi, pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, pengarang dan karyanya, tinjauan pustaka, subjek dan objek penelitian, hasil unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta yang terakhir yaitu simpulan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang dari analisis cerpen. Karya sastra merupakan media ekspresi manusia yang dituangkan dalam bahasa yang indah untuk menyampaikan ide, emosi, dan pengalaman hidup. Salah satu bentuk karya sastra yang efektif dalam menyampaikan konflik adalah cerpen. Cerpen mampu menyajikan cerita secara padat dan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Cerpen yang akan dianalisis yaitu berjudul Daun Jendela yang Menghadap ke Utara karya Atta Ferin. Analisis cerpen ini mengisahkan konflik rumah tangga akibat kesalahpahaman yang dilihat dari sudut pandang seorang anak. Cerpen ini menggambarkan bagaimana kurangnya komunikasi dapat memperbesar konflik dalam keluarga. Untuk memahami dinamika cerita ini, analisis menggunakan teori unsur intrinsik Nurgiantoro dan pendekatan psikologi sastra David Craig dilakukan untuk mengeksplorasi emosi para tokoh dalam cerita. Dari latar belakang tadi, didapatlah rumusan masalah, bagaimana unsur-unsur intrinsik dalam cerpen diuraikan menggunakan teori Nurgiantoro, dan bagaimana kondisi psikologis tokoh-tokoh dianalisis berdasarkan teori psikologi sastra David Craig. Selanjutnya kita membahas penulis dan karyanya. Atta Ferin merupakan seorang penulis dan penerjemah yang aktif dalam dunia sastra Indonesia. Ia aktif di organisasi Revolt Indonesia untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Ia dikenal melalui karya-karya fiksinya seperti cerpen, novel, dan puisi, serta penerjemah karya sastra asing. Salah satu cerpennya yaitu Daun Jendela yang Menghadap ke Utara yang terbit pada 25 September 2022. Atta Ferin juga telah menjadi sukarelawan pramuka sejak tahun 2012. Lanjut ke tinjauan pustaka. Jadi, sastra merupakan ekspresi manusia yang dituangkan melalui bahasa yang indah untuk menyampaikan ide, emosi, dan pengalaman hidup. Menurut Welek dan Warren tahun 1995, cerpen dengan narasi pendek dan alur tunggal memiliki keunikan dalam menyampaikan konflik pesan secara padat. Menurut Pranoto 2015. Jadi unsur intrinsik menurut Nurgiantoro dari tahun 2018 yakni mencakup tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Unsur-unsur ini membangun struktur cerita secara internal. Lalu jadi tema merupakan gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Nurgiantoro juga mengungkapkan bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian di mana kejadian tersebut hanya dihubungkan secara sebab akibat. Lalu tokoh merupakan pelaku yang ada pada peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa tersebut mampu menjadi suatu cerita yang utuh. Selanjutnya, latar menurut Abrams dalam Nurgiantoro merupakan patokan yang menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Lalu sudut pandang merupakan strategi, teknik, dan siasat yang sengaja dipilih oleh pengarang untuk menjelaskan gagasan ceritanya. Dan yang terakhir, moral merupakan pengajaran mengenai benar dan salah yang diterima oleh banyak orang terhadap suatu perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, dan asusila yang terdapat di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Yang terakhir, psikologi sastra berupaya memahami aspek kejiwaan dalam karya sastra. Menurut Ratna 2009, David Craig mengklasifikasikan emosi menjadi 4 kategori, yaitu emosi dasar, emosi sensorik, emosi penilaian diri, dan emosi terhadap orang lain. Emosi dasar merupakan situasi yang membangkitkan perasaan-perasaan yang meliputi kegembiraan, kemarahan, ketakutan, dan kesedihan. Emosi sensorik ini memiliki kaitan dengan rangsangan sensorik, yakni mereka lebih jelas berhubungan dengan stimulasi sensorik
yang memperlihatkan sikap senang dan tidak senang terhadap suatu hal. Selanjutnya, emosi penilaian diri yang meliputi sukses dan gagal, bangga dan malu, bersalah dan menyesal. Ini erat kaitannya dengan persepsi seorang mengenai perilakunya sendiri terhadap berbagai standar perilaku. Lalu yang terakhir, emosi terhadap orang lain dapat dilihat dari objek lingkungannya, seperti perasaan yang diarahkan ke arah mereka. Emosi ini meliputi cinta dan benci. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjeknya yaitu cerpen dalam jendela yang menghadap ke utara karya Teverin yang terbit di Surat Kabar Kompas pada September tanggal 25 tahun 2022. Lalu objeknya yakni analisis unsur intrinsik cerpen menggunakan teori Nurgantoro dan kajian psikologis yang dilakukan dengan menggunakan teori psikologi sastra David Grech untuk memahami emosi dan kondisi kejiwaan tokoh-tokohnya. Selanjutnya, hasil analisis yang akan masuk ke pembahasan ini yang akan dibahas pertama yaitu analisis unsur intrinsik. Sebelumnya, saya akan membacakan sinopsis dari cerpen dalam jendela yang menghadap ke utara karya Teverin terlebih dahulu. Cerpen ini menceritakan tokoh aku yang menyaksikan kedua orang tuanya yang sering berargumen mengenai posisi jendela kamar tidur. Sang ibu ingin menghadap ke barat, sementara sang bapak ingin jendela menghadap ke utara. Menurutnya, ini akan memberikan feng shui yang baik. Ibu menolak dengan alasan kepercayaan yang dianggap musyrik yang menyebabkan mereka tidur di kamar terpisah. Hari demi hari berlalu, bapak mendapatkan bonus kerja dan meminta aku mencarikan tiket ke Ubud untuk yoga selama 3 bulan. Ibu yang mendengar percakapan tersebut menunjukkan ketidaksenangannya. Ketika bapak dan aku sedang bersiap-siap, ibu tiba-tiba pingsan dan harus dirawat inap. Setelah kejadian tersebut, aku bertanya kepada ibu alasan sebenarnya dibalik argumennya dengan bapak. Ibu akhirnya dengan jujur mengungkapkan penyebab ketidaksetujuannya. Bapak pun membatalkan perjalanannya, dan ketika aku pulang dari rumah sakit, mereka mendapati kamar jendela menghadap ke utara telah dipasang. Namun setelah mendengar penjelasan bapak, ibu menyadari bahwa dia salah paham dan bersikap negatif tanpa alasan. Baik, selanjutnya analisis unsur intrinsik, yaitu tema pada cerpen ini yaitu konflik rumah tangga akibat kesalahpahaman, lalu alurnya maju dan progresif, lalu tokohnya yaitu tokoh aku dengan sifat pengertian dan perhatian, lalu tokoh ibu yang memiliki sifat sensitif dan mudah khawatir, dan yang terakhir tokoh bapak yang memiliki sifat sayang keluarga namun kurang komunikatif. Lalu latar yang terdapat pada cerpen ini, latar tempatnya itu di rumah dan di rumah sakit, lalu waktunya tidak disebutkan secara spesifik, lalu sosial budayanya yaitu tradisi Feng Shui yang dipercayai oleh bapak. Selanjutnya, sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu sudut pandang dari anak. Selanjutnya, bahasa yang digunakan itu bahasanya sederhana dan tidak bervariatif. Dan yang terakhir yakni amanat, yaitu pentingnya komunikasi dalam keluarga. Selanjutnya, hasil analisis unsur ekstrinsik psikologi David Grech. Jadi yang pertama yaitu emosi dasar. Emosi dasar ini meliputi 4 emosi, yakni emosi senang. Pada kutipan siang tadi aku melihat ibu mengobrol riang dengan pengontrak samping rumah yang senang memperdaya ibu dengan barang-barang dagangan yang tidak berguna. Lalu emosi marah, yaitu melihat antusiasme bapak ibu tampak gusar dan memperlihatkan kekesalannya dengan membanting pintu kamarnya. Lalu emosi takut, pada kutipan dokter khawatir akan keluhan ibu yang dadanya sakit, kami jadi was-was ibu terkena sakit jantung. Dan yang terakhir emosi sedih. Pada kutipan ibu kenapa? Tanyaku cemas ketika ibu telah siuman. Mata ibu mengerjap-ngerjap, lalu muncul bulir air mata di sudut matanya. Ibu tampak sedih dan sakit hati. Selanjutnya, emosi yang berhubungan dengan stimulasi sensor, yakni emosi rasa sakit,
Pada kutipan, dokter khawatir akan keluhan ibu yang merasa dadanya sakit. Kami jadi was-was ibu terkena sakit jantung. Selanjutnya, Gigi pada kutipan, ibu sakit hati. Ibu tahu apa yang bapakmu inginkan. Ia ingin daun jendelanya menghadap ke utara agar dia bisa mengintip janda di seberang rumah, kata ibu. Lalu emosi nikmat. Pada kutipan, bapak mempercantik kamarnya dengan kertas dinding bermotif daun berwarna jingga. Beliau juga membeli seperangkat alat kebugaran ringan dan barbel. Pada pagi hari sepulang acara rutin masjid, bapak menyetel dengung dan cianjuran, musik kesayangannya. Saat kuintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka, bapak sedang berolahraga ringan, angkat barbel sambil bersenandung lirih mengikuti alunan musik. Lalu selanjutnya, emosi yang berhubungan dengan penilaian diri sendiri yang meliputi sukses. Pada kutipan, hingga suatu hari bapak mendapatkan hadiah uang dalam jumlah lumayan banyak sebagai bonus kesetiaannya bekerja sebagai staf pembukuan sebuah perusahaan logistik milik Pak Deku. Lalu emosi bersalah. Pada kutipan, bapak berusaha memahami kegundahanku dan berkata bahwa tidak adil untuk bapak dan ibu jika mereka memaksakan diri tetap sekamar hanya demi kenyamananku termenung. Bapak betul juga. Dan yang terakhir, emosi yang berhubungan dengan penilaian diri sendiri, yaitu emosi bangga. Pada kutipan, bapak mempercantik kamarnya dengan kertas dinding bermotif daun berwarna jingga. Beliau juga membeli seperangkat alat kebugaran ringan dan barbel. Pada pagi hari sepulang acara rutin di masjid, bapak nyetel dengung dan cianjuran musik kesayangannya. Saat kuintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka, bapak sedang berolahraga ringan, angkat barbel sambil bersenandung lirih mengikuti alunan musik. Dan emosi yang terakhir yaitu emosi berhubungan dengan orang lain yang meliputi emosi cinta. Pada kutipan, bapak bergegas menunjukkan kepada ibu bahwa daun jendela ia buat justru menutup pandangan ke arah loteng ibu sepuh di seberang rumah kami. Jika berdiri di balik jendela baru itu, ibu akan langsung melihat kumpulan bunga anggrek yang bapak susun begitu rupa di sudut pagar rumah menghadap kamar ibu. Dan emosi benci. Pada kutipan, ibu sakit hati. Ibu tahu apa yang bapakmu inginkan. Ia ingin daun jendelanya menghadap ke utara agar dia bisa mengintip janda di sebelah rumah, kata ibu. Baik, masuk kepada kesimpulan. Jadi cerpen ini menunjukkan bahwa kesalahpahaman dalam rumah tangga sering terjadi akibat kurangnya komunikasi yang efektif. Analisis melalui Nurgiantoro, teorinya membantu memahami struktur cerita, sedangkan teori psikologi sastra David Craig memberikan informasi bagaimana emosi para tokoh berperan dalam cerpen ini. Jadi keseluruhannya cerpen ini menekankan pentingnya komunikasi dan pengelolaan emosi pada keluarga. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.